Selalu optimis, setiap kesulitan disertai kemudahan. Ya. Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai peristiwa, mulai dari persaingan politik di dalam negeri, sampai dengan pandemi dan pertikaian antar negara-negara perkasa di dunia internasional. Yang semuanya itu menyebabkan berbagai kesulitan di lingkungan kita, termasuk hilangnya pekerjaan karena pandemi dan sebagainya. Karena perseteruan, kita juga menyaksikan perseteruan antar kelompok, terutama di masa menjelang pemilu ini. Dan kita juga menyaksikan meninggalnya beberapa orang yang kita cintai, baik karena pandemi maupun karena yang lain. Ya. Meskipun demikian, kita sebagai orang-orang yang beriman tidak boleh tenggelam dalam kekalutan atau keputusasaan. Kita harus tetap tegar dan optimis menghadapi kehidupan masa depan, karena Allah menjanjikan banyaknya kemudahan yang menyertai kesulitan. Saya ulang, Allah menjanjikan banyaknya kemudahan yang menyertai kesulitan. Kemudahan yang dijanjikan oleh Allah ada kalanya hadir bersamaan dengan kesulitan. Jadi ada kesulitan, kemudian pasti ada kemudahan. Atau dibalik, ada kemudahan, pasti ada kesulitan. Ya, misalnya, kesulitan ekonomi dengan menurunnya jumlah penghasilan secara drastis setelah pensiun, pasti dibarengi dengan berbagai kemudahan, berupa keleluasaan waktu untuk membangun dan menguatkan keimanan, untuk memperkuat tali persaudaraan, dan untuk berolahraga demi kesehatan. Ketika kita bekerja, kita sering hanya melihat uang yang kita terima. Tapi di sisi lain, kemudahan yang berupa uang tadi, kita tidak mempunyai kebebasan. Sehingga kita sedikit punya waktu untuk interaksi di dalam keluarga. Sedikit waktu untuk disisihkan untuk berolahraga, menjaga kesehatan kita. Tapi dengan pensiun, memang uangnya lebih kecil, lebih sedikit. Tapi ada kebebasan, ya, ada kebebasan dalam kehidupan ini. Sehingga kita bisa memanfaatkan kebebasan ini untuk memperdalam keimanan dengan sering mengaji, selalu datang ke masjid untuk sholat berjamaah, dan bisa bersilaturahim lebih sering, sehingga kita hidup menjadi lebih normal, lebih berbahagia kita. Misalnya lagi, ketakutan berkerumun yang menyebabkan kita tidak bisa menyelenggarakan pengajian. Maksud saya, dengan adanya pandemi, lalu ada lockdown, itu kan menyebabkan kita kesulitan bersosialisasi. Nah, ketakutan berkerumun yang menyebabkan kita tidak bisa menyelenggarakan pengajian di masjid-masjid. Di sisi lain, itu telah memberi kita kemudahan menyelenggarakan dan mengikuti pengajian di rumah masing-masing melalui cara online. Ya, seperti yang kita tempuh ini. Pengajian kita ini dulu rutin offline di Masjid Babu Salam. Tapi gara-gara lockdown, kita bikin online. Sebenarnya sudah banyak yang minta supaya kita hybrid deh. Jadi pengajiannya diselenggarakan di masjid, offline, tapi juga kita sambung dengan online. Sehingga yang rumahnya dekat itu bisa kontak langsung. Kemudian yang jauh tetap bisa mengikuti online. Sebenarnya cara ini sudah kita tempuh di Masjid Syuhada. Di Masjid Syuhada kita ada pertemuan offline yang hadir kira-kira sekitar 50-60. Yang di online itu sekitar 100-an. Ya, lumayan. Ya. Tapi kita serahkan kepada penyelenggara, apakah kita tetap online semacam ini atau kita gabung. Nah, alhasil bahwa setiap kali ada hal yang kita anggap sulit,
di saat yang sama itu ada kemudahan. Firman Allah sampai diulang, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, berdasarkan dua ayat yang merupakan pengulangan kalimat yang serupa ini, para ahli tafsir menerangkan bahwa setiap ada satu kesulitan, Allah menawarkan banyak kemudahan. Bagaimana itu pemahamannya? Secara tata bahasa, ya, saya mengajak sedikit membahas tentang tata bahasa. Fa inna ma'al usri, sesungguhnya bersama dengan kesulitan, yusron, ada kemudahan. Kata kesulitan itu dalam bahasa Arab ditambah dengan al-usri. Sedangkan kemudahan tanpa al, yusro. Kalau dalam bahasa Inggris, yang memakai al itu sama dengan memakai the. Sedangkan yang tanpa al itu tanpa the. Nah, kalau itu definite, pakai the, atau memakai al ini berarti ma'rifat, maka meskipun diulang-ulang, barangnya satu yang sama. I saw a man coming here. I saw a man, misalnya, entering your house gitu. Aku melihat seseorang yang masuk ke rumahmu. Ya, pertama kali disebut a man. Kemudian kalau kita sebut the man dan seterusnya, kalau disebut the man berarti orang itu yang sama. Nah, di sini kata al-usri, kesulitan, itu menggunakan al. Yusra tanpa menggunakan al, berarti benda kesulitan itu definite. Definite itu artinya barang yang tertentu. Yusron, barang yang tidak tertentu, jadi apa saja. Diulang, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Nah, kesulitan yang disebut kedua ini sama dengan kesulitan yang pertama. Sedangkan yusra yang disebut kedua tidak sama dengan yusra yang pertama. Itu bisa berarti bahwa satu kesulitan disertai dua kemudahan. Tapi bahkan bisa satu kesulitan disertai banyak kemudahan. Itulah makanya saya tadi mengatakan bahwa setiap ada satu kesulitan, Allah menawarkan banyak kemudahan. Saya memakai kata menawarkan karena ini kan tinggal kita mau atau tidak mengambilnya. Ditawarkan nih, gratis, ambil ini atau ini atau ini. Tapi kalau kita tidak mau mengambil, ya salah kita sendiri dong. Allah sudah menawarkan. Ya. Kita juga memahami bahwa kesulitan dan kemudahan itu merupakan pasangan yang tidak terpisahkan. Kita masih ingat bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu itu pasti berpasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu kami ciptakan sepasang-sepasang agar kalian mendapatkan pelajaran. Jadi itu pelajaran bahwa setiap yang diciptakan oleh Allah itu berpasangan. Kita tahunya berpasangan itu laki dan perempuan, betina dan jantan. Tapi pasangan itu lebih luas dari itu dan tidak hanya berupa materi. Ada baik, ada buruk, ada mudah, ada sulit, ada panjang, ada pendek, ada panas, ada dingin dan sebagainya. Selalu berpasangan. Jadi tiap kesulitan pasti disertai dengan kemudahan dan tiap kemudahan pasti disertai kesulitan. Misalnya, kekayaan yang banyak itu memberi kemudahan kepada pemiliknya untuk membeli apa saja yang ia butuhkan. Tapi juga memberi kesulitan. Kesulitan untuk menjaganya, jangan sampai jangan sampai dicuri, jangan sampai ditipu orang, dan jangan sampai terbakar dan sebagainya. Jadi ada kemudahan, tapi disertai dengan kesulitan. Kekayaan memang bisa memudahkan pemiliknya masuk ke surga jika ia memanfaatkannya untuk belanja dan sedekah di jalan Allah. Tapi kekayaan juga bisa mempersulit dia masuk surga jika ia
menggunakan hartanya itu untuk melakukan kegiatan yang dilarang Allah. Jadi kesulitan dan kemudahan selalu hadir secara bersamaan. Ya. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dari segala sesuatu kami ciptakan pasangan-pasangan atau berpasang-pasangan agar kalian mendapatkan pelajaran. Nah, ketika hadir berpasangan, kadang-kadang kesulitan dan kemudahan itu datang secara berurutan. Kalau tadi yang kita ambil contoh itu bersamaan, bareng. Tapi kadang-kadang kesulitan dan kemudahan itu datangnya berurutan. Berurutan itu gimana? Kesulitan dulu, kemudian disusul kemudahan. Atau sebaliknya, kemudahan dahulu, kemudian disusul kesulitan. Contohnya, orang yang memilih mendahulukan kesulitan dengan rajin belajar dan rajin bekerja di usia muda, biasanya akan memperoleh kemudahan dalam kehidupan di usia tua. Jadi sulit dulu, kemudahan datang berikutnya. Ini yang kita punya proverb, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini urut-urutan. Sulit yang nanti diikuti dengan kemudahan. Nah, sebaliknya, ada orang yang mendahulukan kemudahan, yaitu ketika masih masa anak-anak, masih muda, itu bersantai-santai, tidak mau rajin belajar, tidak mau rajin bekerja. Akhirnya dia akan memperoleh kesulitan dalam kehidupan di kemudian hari. Nah, Allah berfirman, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan membuat kemudahan setelah kesulitan. Nah, ini harus kita fahami dan selalu kita ingat supaya kita itu ketika menghadapi kesulitan kita optimis. Habis kesulitan ini nanti aku akan mendapatkan kemudahan kok. Nah, jadi orang Muslim yang menghayati ayat ini, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Kesulitan ini sementara. Habis ini kan ada kemudahan. Misalnya capek-capek melaksanakan tugas, ada puasa, ada sholat 5 kali sehari. Ini sementara. Hidupku paling berapa tahun lagi atau berapa hari lagi. Habis ini aku meninggal dunia, insya Allah aku masuk surga. Itu jadi orang Muslim itu selalu punya harapan baik di masa depan. Harapan baik itu memberikan rasa optimis dan menggairahkan kita di dalam bekerja. Nah, oleh karena itu, kalau kita memakai Al-Quran, insya Allah hidup kita bahagia, termasuk optimisme. Bahkan ketika kita menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugas dari Allah, kita ditawari kemudahan. Jika kita jatuh sakit di bulan Ramadan misalnya, sehingga puasa itu terlalu berat, Allah memberi kita pilihan yang mudah. Apa itu? Ya udah, boleh kamu berbuka puasa. Nggak usah memaksa diri. Pada hari kamu sakit, tidak usah puasa. Asal nanti diganti di hari lain di luar Ramadan. Jadi ketika ada kesulitan berupa sakit atau sedang bepergian jauh, diberi kemudahan, boleh tidak berpuasa. Nah, jadi datangnya kesulitan dibarengi oleh Allah dengan kemudahan. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang pada bulan Ramadan itu sakit atau sedang dalam bepergian, maka boleh tidak puasa asal diganti di hari yang lain di luar Ramadan. Nah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Memang Allah itu membuat kesulitan dan kemudahan, tapi yang dikehendaki oleh Allah itu kemudahan. Ya. Yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menghendaki kemudahan untuk kalian. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kesulitan. Maka kalau sudah seperti ini yang ditawarkan oleh Allah, ngapain kita bersulit-sulit?
kita pesimis dalam menghadapi kehidupan. Kita harus optimis karena Allah selalu menawarkan kemudahan. Nah, kesulitan berupa sakit dan bepergian seperti yang kita bahas, boleh tidak puasa tadi, itu juga dibarengi dengan kemudahan dalam sholat, yaitu kita boleh menggabung dua sholat atau namanya boleh dijamak dan boleh mengurangi jumlah rakaat dalam sholat yang namanya qashar. Yang sholat zuhur 4 rakaat bisa dijalankan lebih ringan, 2 rakaat aja cukup. Asar juga begitu, 2 rakaat aja cukup. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar, meringkas sholatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Ini dulu konteksnya kalau bepergian kemudian ada bahaya diserbu oleh orang-orang non-muslim yang berada di daerah lain. Tapi setelah masa damai, meskipun kita bepergian tidak ada ketakutan, tetap kita boleh meringkas atau mengqashar sholat. Ya. Jadi di sini disebutkan kalau kalian takut. Nah itu sekarang kalau sekian takutnya itu tidak perlu. Kemudian bagi orang yang mengalami kesulitan untuk melaksanakan haji ke tanah haram karena tidak memiliki biaya atau belum memperoleh kuota. Sekarang kita ini daftar hari ini, mungkin 10 tahun atau belasan tahun yang akan datang baru kita bisa pergi. Itu berarti kita sulit bepergian. Tapi di waktu yang sama, Allah memberi kita kemudahan dalam memperoleh pahala yang sama dengan haji. Meskipun kita tidak pergi ke Makkah. Nggak usah pergi ke Makkah, tapi pahalanya sama dengan haji. Apa itu? Rasulullah berfirman, Rasulullah bersabda, man shallal ghadata awil fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia tetap duduk di tempatnya sambil zikir atau mengingat Allah sampai matahari terbit. Dia habis sholat subuh berjamaah, jangan pergi-pergi, tetap aja di tempat duduk itu sambil zikir sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit beberapa menit kemudian sholat kita 2 rakaat. Pahalanya sama dengan pergi haji dan umroh. Dan pahala itu tidak berkurang sedikit pun. Rasulullah meyakinkan bahwa pahalanya sama dengan menyebut tamah. Sempurna. Sampai diulang 3 kali. Itu makanya kalau kita belum sempat pergi haji, tenang saja. Aku tidak pergi haji kan bukan karena kehendakku. Aku sudah daftar, cuma belum dapat giliran. Nah, kepengen pahalanya bisa tiap hari pahalanya sama dengan haji dan umrah. Lalu bagaimana caranya agar kita selalu optimis dan bersemangat dalam menjalani kehidupan meskipun kita menghadapi berbagai situasi yang orang tidak beriman seringkali menganggapnya sebagai kesulitan. Ya. Semua orang kan menghadapi kasus yang serupa. Ya. Semua orang butuh makan, butuh uang untuk makan. Semua orang mengalami bencana. Semua orang pernah kehilangan uang dan sebagainya. Tapi bagaimana kita itu orang Muslim, orang yang beriman, tetap optimis menjalani kehidupan ini. Padahal orang yang tidak beriman, kehilangan barang itu udah, Masya Allah, itu mengeluhnya terus menerus gitu. Nah, caranya supaya kita bisa optimis, pertama
kita mesti menerima dulu. Ya. Menerima ini dalam bahasa Inggrisnya content, menerima atau accept, menerima dengan lapang dada keadaan apapun yang sudah terjadi. Kenapa? Karena apapun yang sudah terjadi itu telah ditentukan oleh Allah. Semuanya yang terjadi itu ditentukan oleh Allah. Kalau itu sudah ditentukan oleh Allah, ya kita nggak bisa apa-apa. Karena Allah itu yang berkuasa, yang menciptakan segala sesuatu di alam raya ini. Kita tidak bisa menciptakan apapun. Nah, karena itu sudah ditentukan oleh Allah yang Maha Kuasa, kita terima saja. Ya sudah. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan adalah ketetapan Allah itu sesuatu ketetapan yang pasti berlaku. Itu kalau orang Barat suka menyebut what is done is done. Ya, kalau yang sudah terjadi, ya udah terjadi. Kita nggak bisa mengulang lagi. Kita tidak bisa menghilangkan itu. Dan supaya kita tidak terlalu memikirkan itu, ya sudah kelewat. Ya. Bygone is bygone. Bygone itu sesuatu yang sudah berlalu. Yang sudah berlalu ya sudah berlalu. Kita nggak usah terlalu tenggelam di situ. Ya. Nah, menerima keadaan dengan lapang dada ini penting. Kalau tidak mau menerima atau berkeluh kesah tentang apa yang sudah terjadi, itu tidak ada gunanya. Dan bahkan bisa merugikan diri sendiri. Karena kalau kita berkeluh kesah, itu kan kita sedih, atau kecewa, atau bahkan marah terhadap kejadian itu. Itu bisa menghabiskan tenaga kita secara sia-sia. Menghabiskan tenaga karena apa? Energi yang masuk ke dalam tubuh kita masukkan dalam bentuk makanan dan minuman, itu nanti akan diolah menjadi energi. Nah, energi itu dibagi, ada yang dipakai untuk bergerak, ada yang dipakai untuk berpikir, dan ada yang dipakai untuk memproduksi sel-sel pengganti dari sel-sel yang usang. Ya, seperti kulit kita ini, selalu setiap hari itu ada sel yang usang, hilang, terus diganti dengan sel yang baru. Untuk mengganti sel yang baru ini menggunakan energi yang kita masukkan. Nah, kalau energi yang dibutuhkan banyak ini diserap oleh perasaan keluh kesah, kecewa, marah, itu energinya banyak itu. Energi yang dibutuhkan untuk mengatasi kemarahan, kekecewaan, dan kesedihan itu banyak. Kalau itu banyak di situ, akhirnya tenaga yang dipakai untuk yang lain kurang. Bahkan energi yang dipakai untuk memproduksi zat imun juga kurang. Karena produksi zat imun itu kurang, maka orang itu menjadi rawan jika ada virus atau bakteri. Gampang sekali masuk dan gampang sekali dia menjadi sakit. Kalau sudah sakit, kan setiap kali ada benda atau penyakit yang masuk, badan kita ini kan sudah ada mekanisme untuk menyerangnya itu, yaitu zat kekebalan tadi, zat imun. Nah, kalau zat imunnya itu terlalu sedikit, kalah dia. Kalau kalah, ya sakitnya nggak sembuh-sembuh. Nah, oleh karena itu, nggak ada gunanya kita kecewa, nggak ada gunanya kita sedih atau marah-marah dengan keadaan, nggak usah. Nah, jadi tidak mungkin kita atau siapapun selain Allah yang bisa menghilangkan atau mengubah apa yang sudah terjadi. Maka lebih baik pikiran dan tenaga kita difokuskan pada apa yang perlu kita lakukan untuk mengatasi kesulitan itu. Jadi kalau ada kesulitan, jangan tenggelam di situ, tapi pikirkan ke depan. Apa itu? Solusi. Jadi problem itu, keadaan sekarang, disebabkan oleh suatu kejadian yang lalu. Ya, misalnya, kecopetan. Kejadian yang lalu. Kecopetan itu menyebabkan kita tidak punya uang misalnya. Kemudian tidak punya uang itu kan sekarang kita rasakan. Karena tidak punya uang, kita mau beli makanan, tidak ada uang, atau bahkan kurang. Sehingga kita makannya sedikit atau kurang bermutu. Nah, itu kalau kita mikirin problem ini berlama-lama, kita tidak sempat memikirkan bagaimana cara memperoleh
penghasilan baru atau penghasilan yang akan datang. Jadi lebih baik kita pikiran difokuskan ke depan. Ya. Jadi pikiran tidak tenggelam di dalam problem dan sebabnya, tapi pikiran kita fokuskan untuk mencari solusi ke depan. Ya. Itu yang saya maksud antara lain future oriented. Orang yang future oriented selalu lebih mengutamakan solusi daripada problem. Ya. Kita diajari oleh Allah, qul ud'u alladzina za'amtum min duni fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila. Jadi kalau ada kesulitan, kita tidak perlu mengeluh karena apa? Sudah ditentukan oleh Allah. Dan kalau sudah ditentukan oleh Allah, siapapun tidak bisa menghilangkannya itu. Allah menantang, qul ud'u alladzina za'amtum min duni. Panggil Tuhan-Tuhan yang kamu kira itu, yang kamu kira dia Tuhan selain Allah. Mereka tidak bisa menghilangkan bencana, tidak bisa menghilangkan kesulitan dari kalian. Apalagi menghilangkan, mengubah saja tidak bisa. Ya. La yamlikuna kashfad dhurri, menghilangkan bahaya itu tidak bisa, wala tahwila, dan juga tidak bisa mengubah. Apa yang sudah terjadi sudah. Oleh karena itu, udah kita terima aja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika dihadapkan pada dua alternatif, yang satu mudah dan yang lainnya sulit. Jadi, bagaimana cara mengatasinya? Ada dua hal. Nah, yaitu ada yang sulit, ada yang mudah. Kita pilih mana? Yang mudah. Jadi, kalau ada alternatif yang mudah dan sulit, kita pilih yang mudah selama yang mudah tersebut tidak melanggar aturan. Ini yang paling gampang seperti yang saya sebutkan tadi. Kita bepergian nih, terus sibuk sekali. Ya, kita pergi kan biasanya ada kepentingan. Karena sibuk, lalu terus kita disuruh milih sholat 4 rakaat atau 2 rakaat. 4 rakaat lebih sulit daripada 2. Pilih yang mudah, yaitu 2 rakaat. Jadi memanfaatkan kemurahan yang diberikan oleh Allah itu baik juga. Ya. Rasulullah demikian. Ma khuyyira Rasulullah SAW baina amrayni qattu illa akhadha aisarahuma. Kalau Rasulullah ditawari 2 hal, yang satu mudah, yang lain lebih sulit, pasti Rasulullah memilih yang lebih mudah. Malam yakun ithman, selama tidak menyebabkan dosa. Nah, fa in kana ithman kana ab'adan nasi min. Nah, kalau alternatif itu menyebabkan dosa, udah Rasulullah itu tidak mau melakukannya, artinya Rasulullah menjauhi itu. Ya. Jadi yang pertama kita terima dengan lapang dada, kedua kita pilih lakukan yang mudah. Yang ketiga, jika tidak ada alternatif yang lebih mudah, kita menyadari bahwa kesulitan yang terjadi telah diciptakan oleh Allah dan hanya Allah pula yang menghilangkannya, maka kita memohon kepada Allah. Jadi jangan lupa, kita tidak punya kemampuan untuk menghilangkan itu. Mohon kepada Allah agar Allah segera menghilangkan kesulitan itu. Nah, ini ada orang-orang zaman dulu yang kalau ada kesulitan atau bencana yang diciptakan oleh Allah, maksudnya itu supaya mereka itu mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa, tapi mereka tidak mau. Mereka sombong, lalu mereka mendapatkan kesulitan. Kesulitannya makin berat. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyanahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Kita masih ingat dulu tahun 97, 98, 1997, 1998 itu kan ada krisis. Ada yang menawarkan ini kesalahan kita, maka kita mesti mohon ampun dan bertaubat.
Kenapa orang itu mengatakan kesalahan kita? Ya karena korupsinya terlalu tinggi. Dulu ada yang mengatakan korupsi dana yang ada di pemerintah itu hanya sekitar 30%. Tapi kemudian beberapa tahun berikutnya seorang menteri keuangan mengatakan yang dikorupsi itu sampai 50%. Nah, sekarang ini yang katanya bahkan bisa lebih dari 50%. Nah, itu lalu ada yang menyarankan kita sebaiknya tobat nasional. Ya, kita seluruh manusia seluruh Indonesia tobatlah, mohon ampun kepada Allah. Tapi jawabannya yang berkuasa apa? Enggak, kita enggak salah. Kita mengelola ekonomi dengan baik. Nah, kenapa kita krisis? Krisis ini kan regional. Di Asia Tenggara ini, Asia Timur dan Asia Tenggara semuanya krisis. Ya karena daerah kita ini mengalami krisis, kita kena, bukan salah kita. Nah itu setelah penguasa dia mengatakan begitu, makin hari makin terpuruk. Nah, jangan sampai itu terulang, ya. Jangan sampai terulang. Ini sekarang ini kita juga mengalami kesulitan ekonomi, ya. Ekonomi ya, menurun. Tapi ya selalu yang penguasa itu ya selalu membela diri, karena kalau tidak membela diri kan sama dengan mengakui bahwa mereka tidak kerja dengan baik. Nah, misalnya utang kita masih wajar kok, masih wajar, itu hanya pemindahan buku. Utangnya tidak diakui sebagai utang pemerintah, tetapi dianggap sebagai utang BUMN. Nah kalau namanya BUMN, kalau dia gagal bayar kan akhirnya ditanggung oleh pemerintah juga. Nah, ini tapi biasa itu kalau diingatkan begitu tidak mau menggubris, karena kalau menggubris sama dengan mengakui kesalahannya, dan orang seringkali tidak mau mengakui kesalahan. Nah itulah makanya kalau tidak mau mengakui kesalahan dianggap sebagai qasat qulubuhum, walakin qasat qulubuhum, akan tetapi hati mereka keras. Nah orang hati keras itu indikasi kesombongan, ya. Yang keempat, ketika kita mohon kepada Allah agar Allah menghilangkan kesulitan yang kita hadapi, kita mesti bersedia melaksanakan apa yang disarankan oleh Allah tentang cara menghilangkannya atau mengatasinya. Ya, maksud saya begini, kalau kita itu minta tolong kepada orang lain, sama-sama manusia, misalnya, Fulan, tolong dong sapukan lantai saya, lantai di rumah saya. Kalau saya minta tolong kepada dia mengerjakan, saya tidak mengerjakan apa-apa. Itu kalau minta kepada manusia. Tapi kalau minta kepada Allah, itu maksudnya begini. Allah itu yang maha kuasa dan Allah itu yang membuat mekanisme. Misalnya bagaimana supaya mendapatkan rizki. Allah itu sudah membuat mekanisme supaya kamu mendapatkan rizki, maka caranya dengan cara memproduksi, menanam, atau menolong orang lain. Itu cara yang dituntunkan oleh Allah untuk memberi rizki. Nah, kalau kita mohon kepada Allah, ya Allah berilah saya rizki, ikutilah mekanisme itu. Kalau tidak punya modal, ya udah menolong orang lain. Menolong orang lain kita suka mengatakan menjadi buruh. Ya, menjadi buruh itu sebenarnya kan kita menolong orang lain. Nah kalau kita menjadi buruh hanya untuk mencari duit, ya dapatnya duit. Tapi kalau kita niati menolong, kita dapat duit dan dapat pahala gitu. Nah, jadi kalau kita mau minta Allah supaya Allah memberikan kemudahan atas kesulitan yang kita hadapi, kita mesti melakukan sesuatu sesuai dengan mekanisme yang dibuat oleh Allah. Mekanisme yang dibuat oleh Allah itu namanya sunnatullah. Nah, Allah menjanjikan, pokoknya kalau kamu mengikuti apa yang saya tuntunkan, ya, artinya laksanakan apa yang aku perintah dan tinggalkan apa yang aku larang, maka kamu akan mendapatkan rezeki yang lancar gitu. Nah kata-kata yang saya katakan tadi, laksanakan apa yang aku perintahkan, tinggalkan yang aku larang, itu bisa diringkas dalam satu kata, takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
Siapa yang bertakwa kepada Allah, artinya mengikuti tata cara yang ditentukan oleh Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan solusi. Makhraj itu way out. Way out of difficulties, ya. Jalan keluar dari kesulitan-kesulitan. Nah, kita seringkali bilang solusi. Bukan hanya solusi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi dia rizki yang tidak tersangka-sangka. Ya, ini namanya orang bertakwa itu kan orang baik. Kalau orang baik itu kan mesti suka menolong orang lain. Kalau dia suka menolong orang lain kan juga baik kepada dia. Kalau orang lain baik cuma dia, kalau dia orang lain itu melihat ini ada kesulitan, orang lain itu kan akan menolong dan sebagainya. Ya. Yang kelima, kita bangun harapan di masa depan. Ini harapan itu expectation, ya. Harapan. Expectation itu beda dengan hope, ya. Expectation itu kalau kita misalnya kuliah, kemudian kita setiap hari belajar terus. Apapun yang diajarkan kita belajar, dan bahkan kita membaca buku yang lebih luas penjelasannya. Nah, itu orang yang rajin belajar itu punya harapan. Insya Allah aku lulus. Insya Allah aku lulus. Jadi orang yang rajin belajar mempunyai harapan kelulusan. Nah, ini akan memberikan optimisme. Nah, jadi kita bangun harapan di masa depan dengan meyakini bahwa Allah pasti akan menepati janjinya, yaitu Dia akan melimpahkan kasih sayangnya kepada kita setelah kita menempuh kesulitan dengan cara yang sebaik-baiknya. Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah. Nah, sesungguhnya orang yang beriman dan dia berhijrah. Berhijrah kalau zaman sekarang itu meninggalkan kebiasaan buruk, lalu memulai dan meneruskan kebiasaan yang baik, ya. Pindah dari perilaku yang buruk menuju ke perilaku yang baik, itu hijrah. Wajahadu fi sabilillah, dan mereka mau bekerja keras di jalan Allah. Jihad itu artinya kerja keras. Sholat 5 kali sehari itu jihad. Karena apa? Enggak mudah sholat 5 kali sehari. Buktinya apa? Banyak teman-teman kita itu mengaku muslim tapi nggak sholat. Berarti kan mereka merasa berat. Ya. Kok kita alhamdulillah diberi rasa ringan atau punya kemauan untuk sholat 5 kali. Nah, itu ada kemauan keras dan dilaksanakan, itu namanya jihad. Ya. Puasa Ramadan itu juga jihad. Banyak orang yang tidak puasa. Kalau tahu ada yang puasa, misalnya teman-teman itu kadang-kadang di hari pertama aja puasa, terus hari kedua, ketiga tidak puasa. Ya, ada penjual bakso belanja di pasar. Kok belanja? Emangnya sudah mulai dagang? Iya, kan puasa. Biasa. Kalau Ramadan itu sepi. Pembeli itu hanya 1-2 hari. Hari ketiga itu sudah normal kembali. Itu pedagang bakso. Ya. Jadi itu kalau tidak ada pembeli kan mereka tidak mau jual. Itu kan. Nah, itu artinya banyak orang yang puasanya hanya 1-2 hari di bulan Ramadan. Itu menunjukkan bahwa puasa itu butuh jihad. Ya. Ya alhamdulillah kita punya kemauan untuk berjihad di jalan Allah. Nah, orang yang semacam itu bersulit-sulit dahulu, yarjuna rahmatullah. Mereka mengharapkan nanti akan mendapatkan rahmat Allah. Ya, bersemangat karena apa? Aku memang sekarang ini aku melakukan kerja keras untuk sholat, untuk puasa, untuk berzakat dan sebagainya. Tapi kan aku nanti akan mendapatkan kasih sayang Allah. Aku insya Allah kan nanti dimasukkan surga, gitu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu maha pengampun dan maha pengasih. Nah, kasih sayang Allah yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa itu termasuk kemudahan dalam segala urusan. Nah, kalau tadi di surat At-Talaq ayat 2 dan 3 memberikan gambaran bahwa Allah akan memberi kita solusi dan rezeki, ini ayat berikutnya Allah menjanjikan kemudahan.
Ya, Allah menawarkan kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan semua urusannya mudah. Semua mudah. Nah, ini jadi kita itu punya punya harapan masa depan yang lebih baik. Karena punya harapan masa depan yang lebih baik, maka kita akan optimis dalam menghadapi kehidupan ini. Ringkasnya, apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa setiap kesulitan pasti disertai kemudahan, baik bersamaan atau berurutan. Allah menghendaki kita memilih yang mudah, asal tidak mengandung dosa. Untuk membangun rasa optimis, pertama kita menerima dengan lapang dada kesulitan yang sudah terjadi. Yang kedua, kita memohon kepada Allah untuk memberi kemudahan. Yang keempat, kita bertakwa agar diberi solusi dan kemudahan. Dan yang terakhir, kita bangun harapan akan datangnya pertolongan Allah, akan datangnya kasih sayang Allah. Semoga Allah memberi kita kemudahan untuk segala urusan. Amin.